Shalom anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bertemu dengan saya Bapak Saribun dalam pembelajaran kelas 5 pelajaran 8. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kita dapat memahami tentang perubahan yang berdampak kepada orang lain. Yang kedua, kita dapat memahami perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita untuk kita dapat memahaminya. Yang ketiga, tujuan pada pembelajaran hari ini, kita dapat melakukan dan dapat merefleksi diri untuk kita dapat melakukan perubahan demi perubahan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan pada hari ini dengan sebuah tema perubahan diri manusia akan berdampak pada orang lain, diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Marilah kita berdoa sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya pimpin kami, sertai dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Marilah kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk Alkitabnya. Kita akan baca bersama dan konsentrasi dengan baik. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar-benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Perubahan diri sangat diperlukan oleh manusia agar hidupnya menjadi tertata, akan berdampak pada orang lain. Hendaknya perubahan mengharapkan orang lain menjadi baik, bukan sebaliknya. Jangan mengharapkan orang lain berubah menjadi baik apabila tidak diawali dari diri kita sendiri. Perubahan hidup meliputi pikiran, sikap, dan tingkah laku perubahan
yang terjadi menunjukkan pada orang tersebut benar-benar ciri seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan secara iman. Kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus berubah menjadi baru setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus lahir dari Tarsus. Kilikia ia dididik oleh guru besar Gamaliel untuk menjadi orang Farisi, dan orang Farisi sangat membenci pengajaran Tuhan Yesus. Saulus berkobar-kobar hatinya untuk berniat membunuh dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dan salah satu murid Yesus yaitu Stefanus dibunuh dirajam batu sampai mati. Dalam perjalanan ke Damsyik, di tengah-tengah perjalanan ia melihat cahaya bersinar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah dan mendengar suara Yesus yang menyatakan Saulus sudah menganiayanya. Dan ia menjadi buta oleh teman-temannya, ia dituntun ke Damsyik. Dibawa ke jalan lurus dan diinapkan di salah satu rumah. Kemudian datanglah Ananias setelah 3 hari Saulus berdoa dan tidak mau makan. Di Damsyik, di rumah Ananias yang salah satunya pengikut Yesus, ia disembuhkan dari buta sehingga ia dapat melihat kembali. Disitulah perubahan yang dialami oleh Saulus, sehingga Saulus bertobat menjadi seorang penginjil, memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang ditemuinya. Seorang yang telah berubah, telah menjadi ciptaan yang baru, dari yang jahat menjadi baik, dari gelap menjadi terang, tinggal hidup lama dan menjadi ciptaan yang baru. Demikianlah pelajaran pada hari ini anak-anak sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Biarlah pelajaran hari ini memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, oleh karena itu pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan beserta kita. Immanuel.